Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pawon Soimut. Hari ini Pawon Soimut mau bikin menu makan malam, dan ini menu makan malam saya. Dan ini menu pertama, yaitu bisa dibilang lumpia isi daging sama daun kol, sayur kol gitu ya. Ini menu pertama. Dan ini adalah menu kedua. Ini menu kedua itu mie yang digoreng dulu sampai kering gitu, terus nanti disiram dengan sayuran. Dan ini adalah tumisan udang sayurannya ada paprika warna 3, terus ada juga mushroom, terus ada bawang bombay dan juga paprika hijau. Kemudian lanjut, ini menu yang ketiga yang sangat simpel banget, yang pasti kalian juga sudah tahu. Ini adalah sawi sendok yang saya tumis dengan bawang putih saja. Kemudian lanjut ke dengan menu yang keempat. Ini menu yang keempat, yaitu ini adalah bukan lampoa, tapi fanshu itu adalah ubi manis yang dikukus dengan ayam. Dan ini pasti simpel banget dan kalian juga tahu bagaimana cara bikinnya. Lanjut yang kelima, dan ini adalah menu terbaru saya, yaitu kerang hijau yang kasih sos, yang sosnya itu sosnya sangat simpel banget dan gampang dicari untuk resep dan caranya. Jangan lupa tinggalkan jejaknya dan like, comment, subscribe di Pawon Soimut, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru atau video berikutnya. Juga jangan lupa tinggalkan jejaknya agar nanti saya bisa berkunjung balik. Yuk kita semak resepnya. Halo guys, ini dia sawi sendoknya yang kita sudah tumis pakai bawang putih saja, ditambahkan gula dan garam dan sedikit air saja. Kemudian kita oseng sampai matang. Nah, ini pasti sudah tahu kan, kalian pasti sudah pintar. Nah, ini dia sawi putih sendok ya, sawi sendok. Baiklah, lanjut langkah yang kedua. Ini menu saya yang kedua. Ini saya sudah siapkan 1 biji ubi manis dan saya potong sesuai selera atau sesuai selera Anda. Dan di sini nanti saya sudah potong, lalu saya akan masukkan atau saya tata di piring sesuai selera Anda mau menatanya gimana. Kemudian ayamnya itu, ayam yang saya pakai adalah setengah ayam. Sudah saya bumbui, 1 bahannya garam, 2 sama gula pasir, 3 minyak wijen, 4 kecap asin, 5 tepung kanji atau tepung jagung. Kemudian diaduk rata dan dikasih sedikit arak masak gitu ya. Terus kita aduk rata, benar-benar merata. Kita diamkan beberapa saat, ya mungkin 1 jam atau 2 jam gitu, biar bumbunya meresap. Nah, itu dia bumbu-bumbunya untuk ayam biasanya yang saya pakai. Kemudian ini ubinya saya akan tata di piring, pokoknya sesuai selera yang kalian mau ya. Biasanya saya juga memakai lampoa atau tahu dan sebagainya, tapi kali ini saya mau menggunakan ubi manis. Bagaimana rasanya, apakah lebih enak atau ya oke aja atau biasa aja. Nah, ternyata hasilnya kata majikan dikiranya itu lampoa, dan ternyata ini adalah ubi manis. Dan ini dia caranya, pokoknya simpel banget di menu Pawon Soimut ini. Dan jangan lupa ya untuk di les komre dan komprimasi. Nah, ini dia ayamnya. Tadi bumbunya sudah saya sebutkan, hanya cukup itu saja, bumbunya itu sangat simpel. Dan kemudian saya sudah panaskan juga wajan untuk kita mengukus, dan saya mengukusnya cukup 20 menit saja. Dan nanti lihat hasilnya, bila kurang asin bisa nanti kita tambahkan kecap asin sesuai selera kalau sudah matang ya, dan bisa ditaburi daun bawang. Namun maaf, karena lagi stoknya habis, jadi saya nggak mau pakai daun bawang untuk taburan di atas. Nah, untuk taburan bisa pakai yang merah-merah itu, pakai keju atau red berry itu ya, bisa pakai itu. Terus bisa pakai sesuai yang kalian mau, tapi kali ini untuk saat ini saya tidak memakainya. Jadi resep yang simple banget, pokoknya jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Pawon Soimut. Nah, ini dia menu makan malam yang kedua. Ini termasuk 5 menu makanan malam bagi saya. Ini nggak terlalu mahal banget ya, pokoknya belanja $500 itu bisa dipakai untuk 4 hari.
ini dimakan sama 5 orang. Jadi menunya simple tapi mewah banget. So jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan sharing di sosial media yang kalian punya. Nah ini ya, sekarang kita sudah mendidih airnya, lalu kita kukus selama 20 menit, dan inilah hasilnya. Tada! Selamat mencoba dan selamat menikmati ayam kukus ubi manis. Kalau kurang asin bisa siram kecap asin, tapi kali ini saya sudah bikinnya pas-pasan banget, jadi majikan saya juga sudah suka. Yuk simak resep yang ketiga. Halo guys, ini dia menu yang ketiga, dan ini saya sudah siapkan mie. Ini mie-nya itu udah ada kayak ada rasanya gitu ya. Jadi ini mie-nya saya rebus sampai matang, kira-kira ya sekitar 2 menit gitu. Kemudian saya akan tiriskan hingga dingin gitu. Setelah sudah saya tiriskan, nanti kita siapkan untuk siramannya. Siramannya ini pakai sayur-sayur yang tadi saya sebutkan sudah ya. Dan ini saya dapat menu ini sewaktu majikan saya itu dibawa sayanya ke restoran, dan dia tuh katanya suka banget dengan menu ini tapi nggak tahu bikinnya. Ini pun saya mencobanya itu dengan cara-cara yang saya nggak lihat-lihat apa enggak, cuman saya ngeliat teksturnya ini pakai mie apa. Dan yang ketiga itu sayur-sayurnya sesuai yang stok yang ada saya punya gitu ya. Dan ternyata hasilnya semalam saya bikin ini tuh majikan saya tuh bilang saya, wow kamu homemade katanya, enak banget, dan ternyata kamu bisa bikin ini, lain kali saya akan belikan kamu seafood udang yang besar itu, terus sama daging sapi gitu, kamu bisa bikin untuk saya, katanya gitu. Jadi ini tadi minyak sudah saya tiriskan, kemudian nanti saya goreng ya. Kalau bagi anda minyaknya kurang cukup, bisa tambahkan lagi dan digoreng itu sampai crispy banget, tapi bisa dicek apinya ya. Oke, lanjut lagi, tadi ada gangguan sedikit. Jadi sekarang saya akan lanjut lagi, dan ini digorengnya sampai benar-benar kuning, dan juga jaga apinya jangan sampai kosong ya. Dan ini hasilnya, ini saya nggak pakai bumbu apa-apa, cukup mie tadi saya rebus kemudian saya tiriskan. Dan untuk sayurnya ini saya sudah siapkan jamur sama paprika hijau yang merah, dan sama yang kuning juga ada kapri, juga udangnya saya bumbui kecap asin, garam, gula, dan tepung kanji, terus diaduk rata, diamkan sebentar, namanya diyip gitu ya. Dan lanjut untuk kita menumisnya. Di sini saya memakai bawang bombay secukupnya, dan juga jahe secukupnya. Terus juga lanjut dengan bawang putih juga secukupnya. Lalu nanti kita aduk rata, tunggu sampai benar-benar wangi ya itu bumbu-bumbunya yang kita tumis itu. Dan nanti selanjutnya kita akan masukkan sayur-sayurnya. Nah untuk sayur-sayurnya itu bisa memakai sayur pilihan-pilihan yang majikan kalian mau ya. Pokoknya jangan lupa di skip untuk next video selanjutnya. Nah ini dia, juga saya sudah masukkan paprika yang merah, kuning, hijau, nanti langit yang biru. Kemudian ditambahkan dengan jamur sama kacang kapri, aduk rata. Untuk bumbunya juga simple banget. Dari bawang so imut ini saya suka memakai bumbu yang simple banget, dan ini bumbunya saya memakai satu, nanti bumbunya itu di dalam sos ya. Di dalam sos itu, sosnya saya mengambil air sedikit atau secukupnya untuk kita buat sosnya. Sos itu cukup kecap asin, tepung kanji, dan gula, garam, dan sedikit kaivan. Dan setelah sayurnya matang, kita masukkan udangnya udah kita tumis hingga merata, lalu kita aduk rata kembali ya guys ya. Dan kita nanti tutup sebentar saja untuk agar udangnya lebih matang. Tapi kalau yang majikannya biasanya suka itu nggak perlu ditutup karena nggak suka terlalu matang. Jadi tergantung selera majikan masing-masing ya. Dan
untuk kali ini Bawang Soimut akan membuat menu-menu yang menunya itu saya satukan dalam satu menu makan malam, atau mungkin makan pagi, atau mungkin makan siang. Tapi saya jarang untuk makan siang karena makan siang itu kita gauge atau terserah atau kita apa gitu. Jadi kayak macam saya ini ya mungkin cuma sama sambal sama kerupuk sudah beres gitu. Kalau majikan itu kalau siang cuman makannya itu yang simpel banget. Yuk kita lanjutnya ke sosnya. Sosnya itu kita ambil air misalnya 100 ml air, kemudian nanti kita tambahkan sedikit garam, gula pasir, terus kecap asin, kemudian sedikit kaifen dan tepung kanji. Aduk rata, kemudian kita tuangkan. Maaf ya kalau sebelumnya itu saya lupa untuk merekamnya karena saya terburu-buru dan ini menu kali pertama saya, jadi saya takut gagal, tapi ternyata hasilnya wow, dipuji-puji sama majikan. Jadi untuk next selanjutnya saya akan memberikan video yang benar-benar nggak tercampur ya, tapi untuk kali ini nih uji coba saja, tapi hasilnya luar biasa. Ini adalah menu yang keempat, dan untuk kita yang menu yang kelima juga menu yang terbaru saya, yaitu kerang hijau. Nah ini nanti kalau sudah diaduk rata, kita tuangkan ke mie yang tadi kita goreng itu. Mie-nya jangan sampai lembek. Dan untuk menyajikan makanan ini seharusnya kalau kita sudah siap untuk mau makan, baru kita tuangkan di atas mie-nya agar nanti tidak terlalu lembek. Jadi saat kita makan itu mie-nya kriuk banget dan sosnya ini terasa banget gitu. Selamat mencoba dan selamat menikmati dari Bawang Soimut. Inilah resep yang sangat simpel dan luar biasa banget. Pokoknya jangan lupa dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Yuk kita simak video yang kelima, yaitu kerang sos ke santan ya. Santan dicampur kunyit-kunyit, pokoknya ini menu terbaru dan majikan pun suka. Tapi tergantung untuk majikan yang kalian karena ya, tapi ini untuk menginspirasi saja. Semoga yang dikasih uang belanjanya cuman ya pas-pasan dari Bawang Soimut ini bisa menginspirasi bagaimana masak dengan yang murah tapi luar biasa. Halo guys, inilah resep menu yang keempat, yaitu kerang hijau. Nah ini kerang hijau ya, sudah saya kupas, terus saya sudah bersihkan, kemudian saya akan rebus sebentar, yaitu jicutsoi, kemudian ditiriskan. Lalu siapkan untuk di sampingnya yaitu wajan yang sudah panas dan kasih minyak, kemudian dikasihnya bawang bombay dan kita tumis sampai wangi. Dan lanjut lagi guys, ini menunya simpel banget, jadi tidak perlu bahan atau bumbu-bumbu yang banyak. Lalu kita siapkan dulu 100 ml air, kemudian kita tambahkan 60 ml santan kara, lalu kita aduk rata. Setelah itu kita langsung tuangkan di tumisan bawang bombay tadi ya. Nah setelah bawang bombaynya sudah mendidih, kita tambahkan sedikit kunyit bubuk sesuai selera dan diaduk rata hingga mendidih. Lanjut kita kasih sedikit garam, sedikit gula, dan lada bubuk, kemudian sedikit penyedap atau chicken powder atau kaifen gitu ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, pokoknya seperempat sendok teh gitu. Kemudian lanjut kita masukkan kerangnya tadi dan diaduk rata hingga mendidih, nggak usah lama banget, mungkin 1 menit gitu. Dan lanjut kita tata di piring kerangnya dan kita tata lagi sesuai yang ada di video ini ya. Nah ini dia resepnya yang sangat simpel banget tapi majikan suka banget. Nah ini biayanya nggak ada, sekitar $50 ya, kalau maksudnya nggak dari bumbu-bumbunya semua gitu. Yang bumbu kan pasti ada kan. Nah ini nggak termasuk dari $50. Nah selamat mencoba, dan inilah resep terbaru saya, yaitu kerang hijau bumbu santan gitulah, apa ya namanya, saya pun tak tahu lah. Nah untuk lanjut yang resep berikutnya, yaitu lumpia isi daging. Dagingnya itu daging ayam yang ditok itu dilembutkan, dan sama sayurnya sayur kol. Nah resep berikutnya jangan di skip ya. Nah nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Bawang Soimut.
banget yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dan jangan lupa tinggalkan jejaknya agar tidak ketinggalan. Lanjut ke resep yang kelima. Ini tadi maaf ya, saya isinya nggak begitu fokus untuk memvideokannya, tapi intinya pasti kalian sudah bisa. Nah, ini resep yang sangat simpel banget. Kita tumis-tumis saja isinya, bisa memakai isi apa saja, kemudian kita goreng dan kita tiriskan, jadi deh lumpianya. Jadi biasanya saya memakai ayam suwir bumbu kare, ayam suwir bumbu sos tiram, atau pokoknya secara tumis-tumis sayuran gitu ya, bisa kita isikan di kulit lumpia. Jadi selamat mencoba dan selamat menikmati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Pawan Soimut agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.